Senika adalah Dewa Rena, kemudian Resi Rena, dan Pitra Rena. Karena ketiga utang inilah kita melakukan pancayatnya. Dewa Rena dibayar dengan Dewayatnya, kemudian dibayar dengan Budayatnya. Kenapa Dewa Rena dibayar dengan Dewayatnya dan Budayatnya? Karena budaya Dewaya. Iki tidak pemahaman manku, ingat nih kan, terutama di Buddha nih kan. Apakah setelah memberikan upah kepada Buddha yang disebut caru, apakah mundur Buddha nih kan menyuruh kembali, menyuruh pergi, ataukah merubah kekuatan sifatnya dari merugikan menjadi menguntungkan? Nika. Kemudian Resi Rena dibayar dengan Resiyatnya. Pitra Rena dibayar dengan Pitrayatnya dan Manusayatnya. Jadi Pitra Rena dibayar dengan Pitrayatnya. Kenapa bisa dibayar dengan Manusayatnya juga? Karena mengupacarai manusia. Jadi orang nikem merupakan tapi reinkarnasi daripada leluhur kita. Makanya bisa Pitra Rena dibayar dengan Pitrayatnya dan Manusayatnya. Nah, niki sampun lumrah. Dumon yang taniwan tidak SD atau SMP sampun boleh cara niki. Makin anggap aja mengku istri sarang sami rago SMP nu jadi. Pan lebih mudah pikirannya. Nah, cuman makin niki pelajaran kita dulu. Kenapa pancayatnya nika kita lakukan? Yang pertama kita melakukan manusayatnya semasa kita berada di kandungan, yaitu upacara megedong-gedongan. Sebelum terjadi sudah melakukan upacara wenten nanti merujakin semasa Nabi wastani idam. Kemudian setelah udah bayi di dalam kandungan wenten manusayatnya magedong-gedongan. Niki adalah upacara penyucian yang kita sebut sebagai kedatangan di alam maya nih. Makanya di semua manusayatnya nih upacaranya adalah penyucian. Kita sudah belajar dari megedong-gedongan sampai terakhir pawintenan. Jadi intinya di sana adalah penyucian. Kenapa kita lahir niki harus disucikan? Pertanyaannya. Karena sang roh memasuki badan Pancamahbhuta niki, badan kasar niki, dia kena hukum mayo sira tatwa. Dia dipengaruhi oleh Pancamahbhuta sehingga menjadi letah atau klese. Yang sudah sering sebut dari panca klese. Awidya, Dwesa, Asmita, Abiniwesa, dan Raga. Jadi 5 niki disebut panca klesa. Salah satunya adalah awidya, kegelapan. Makin dengan api karena kegelapan, dengan pengetahuan lah kita menghapus kegelapan nika. Raga nika dengan raga artinya keterikatan. Makanya begitu mediksa nanti maku pasti akan wenten mati raga. Kita menghaluskan menyebut nyeda raga. Sebenarnya raga yang kita matikan adalah keterikatan terhadap dunia ini. Begitu kita terikat terhadap dunia ini, maka ledahlah kita. Ini beban keterikatan ini. Kita akan menderita karena keterikatan ini. Terikat dengan api yang pasti akan menderita. Makanya tujuan orang hidup ke dunia ini, menurut Kakawin Ramayana, kesayang ikang papenahan prayojana. Untuk melepas keterikatan itu, itulah sebenarnya tujuan hidup kita ke dunia ini. Makin kedatangan, kemudian berproses di dunia ini,
yang kita sebut dengan karma. Kita datang ke dunia niki karena wisaya karma. Kemudian untuk kembali ke rumah besar kita akan tapi dengan karma nabi niskama karma. Jadi wisaya karma niki adalah terlalu banyak keinginan. Karma yang banyak keinginan. Kemudian untuk kembali kita akan niskama karma. Jadi seperti pelayanan. Kita tetap bekerja tapi tidak memikirkan hasilnya. Bukan tidak memikir, tidak terikat sama hasilnya. Biar tidak salah tidak. Kalau tidak memikirkan hasil, pergi dari hasil itu. Jadi mangku udah di bisnis. Mangku sing mikir hasilnya bisnisnya yang ada nggak menghasilkan atau tidak ampun berdoa kalau tidak terikat, tetap kita ada. Oh, niki kalau tidak kena, nika jangan terikat. Pantan ragu sampai stres gara-gara tidak tercapai nika. Nah, nika niskama karma. Kemudian dengan adanya klase niki, mangku akan berkarma dengan niki di dunia niki. Karma nika mangku akan lakukan dengan satu budayanya. Jadi budayanya nika adalah bagaimana mengendulkan hal yang mungkin kita menyebutnya nenten becik. Contoh seperti di alam niki, ring widangan niki. Kalau kita menganggap tidak baik energi yang ada niki, kemudian orang yang menempati pekarangan niki sering sakit-sakitan karena energi atau apapun itu, maka kita akan menetralkan niki dengan budayanya. Jadi intinya budayanya bagaimana tempat kita berpijak niki mangga becik. Tempat kita berkarma niki mangga becik. Makanya wenten kata Widi Wase, Sangyang Widi Wase. Widi artinya tempat bergantung, Wase artinya tempat berpijak. Jadi tempat bergantung inilah niki. Kita membuat bagus tempat bergantung niki dengan budayanya. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, wenten dewoyatnya. Kita mohon tuntunan di dunia niki dengan dewoyatnya. Jadi kalau niki widiwasa, niki keduanya sudah bagus, besar kemungkinan kehidupan kita berkarma di dunia niki akan baik. Nah, jelas niki di dalam proses Swastiastu niki, di dalam proses niki pasti wenten karma niki. Karena kita tahu dari klase, maka pengetahuanlah yang mampu akan menghilangkan klase niki, yang kita menyebutnya sebagai jnana agni atau api pengetahuan. Dari klase, dari panca klase menjadi catur aiswarya. Tidak niki sering sekali menyebut di PSN karena tidak pingin jerumangku serang sami mangda uning niki. Jadi sebenarnya raga di dunia niki hanya untuk belajar, untuk mencapai kesucian nika. Karena satu di dalam Menawa Dharma Sastra disebutkan tubuh disucikan dengan air, pikiran disucikan dengan kejujuran, sang roh disucikan dengan tapa berada pengendalian diri. Kemudian budi disucikan dengan pengetahuan. Mangku makin belajar. Kalau mangku punya pengetahuan, mangku otomatis sudah menyucikan diri mangku. Mangku pernah tidak mendengar jero mangku datang ke rumah nak mati yang meroh ring aji penungsang aji ketoma. Pernah mendengar yang ini? Tapi mangku tahu tan aji penungsang aji ketoma nih kan? Pasti tahu. Nanti kalau sudah tahu, itu kalau ada penugasan dari nabinya boleh melakukan ini.
Silakan nika yang taniwang tidak mungkin memakai yang sederhana, memakai 3 dupa, ada toyo, kemudian dupa ini sebenarnya api wenten bunga, kemudian mengaling bayu sabda idat menghadap yang bering napar pekarang mungkin bisa menghadap ke timur, kemudian ucapkan mantra nika. Nah dengan nika pada intinya nika adalah penyucian. Jadi penyucian dan aku belajar ini untuk penyucian. Tidak nawak niki boleh pertanyaan begitu mau ngering setro, tapi wastan ngereh nggih. Pelawat pesucian. Pertanyaannya, ide dados pesucian ngering setro itu. Kenapa tidak dibeji mesucian atau ring segala mesucian? Dados disebut mesucian ring setro. Bisa bantu, ada yang bisa jawab di acara Bayarawi, Setro itu tempat suci. Iya, Setro adalah tempat suci, paling suci. Itu sebabnya mesucian ring Setro. Dengan api mesucian ring Setro. Kalau di Segara dengan tipe Segara, ya Segara. Ring Beji juga dengan ring Setro. Kalau menganggapnya itu tempat suci. Dengan jenazah. Karena kita membuat pelawatan nika. Rangda dan Barong. Kenapa Pertimo dan ring setro? Kan Pertimo juga pelawatan kan? Karena ring Barong dan Rangda nika adalah kekuatan yang aku bilang tadi nika. Itu yang utama. Jadi penyuciannya dengan kekuatan nika. Ampura tidak mungkin kesaktian bahasanya. Setelah kita pas pasupati pelawatan niki, kita mesucian ngereh ring setro, menarik energi alam ini agar masuk. Pasupati juga artinya seperti itu. Tapi kalau Barong dan Rangda menarik agar ada yang ngiyangin. Jadi kita mesuciannya dengan agar memiliki kekuatan ini. Pangwenten nak ngiyang segera kan ngiyangan ring Barong dan Rangda nika. Makanya di saat nika Boken mulai ini kita langsung kerawan, berarti sukses pada kita. Apakah dengan kerawan? Aman sekan kerawan. Apakah harus menunggu ada kerawan malu maro? Nika wenten nak kiangan, nika silahkan. Karena kita tidak membahas kerawan. Wajib. Ya. Yang kerawan. Berarti gagal nih kan? Kok? Konyang cerdas berpikiran kan senyak kerawan konyang. Padahal kau bermisi bisa kan ditunjuk nanti ditunjuk. Tapi nikah masalah rasa. Jadi dengan nikah, tapi biasanya nikah otomatis akan seperti nikah. Nah, kita tidak berbicara nikah. Jadi budayanya dan dewoyanya niki adalah proses di dunia ini untuk berkarma. Kemudian satu lagi yang berproses adalah resianya. Niki pengetahuan. Mangku akan dapat pengetahuan dari resi niki. Niki tuntunan. Niki juga tuntunan dari skala, dari niskala.